And were you surprised by the reaction in Spain? Alexander Albon bisa dikatakan merupakan pembalap yang sangat solid di papan tengah. Bagaimana enggak, karena selain dia menderek mobil papan tengah Williams itu dari 2022 ke posisi cukup tinggi ya, sampai sekarang pun, dia juga benar-benar dominasi rekan timnya seperti GoTV dan Logan Sargent. Tapi ketika Franco Colapinto tiba, banyak orang sudah mulai sedikit ragu kalau Alex itu sebagus yang orang-orang bilang. Karena akhirnya dia memiliki rekan tim yang seimbang, tapi dia mulai sedikit underperforming juga dan mulai kelihatan sedikit tertekan. Nah, hari ini gue mau jujur-jujuran soal Alexander Albon. Kita harus ingat kalau Alex itu merupakan salah satu korban kursi kedua Red Bull itu di 2020, di mana dia underperforming di salah satu mobil papan atas, yaitu Red Bull, dan didominasi oleh Max Verstappen. Tentu ini membuat dia harus gap year dari F1 pada tahun 2021 sebelum akhirnya comeback di 2022 bersama Williams. Kita bisa maklumin saat itu dia baru memasuki musim keduanya di F1 dan dia masih belum dewasa lah, makanya rada kena mental dikit. Apalagi rekan tim dan tim itu kayak gitu ya kan? You know lah, gimana gak ngena tuh mentalnya pas didominasi. Sangat meresahkan. Tapi bersama Williams, dia menunjukkan mengapa dia tuh layak di F1, karena di mobil Williams yang maksimal papan tengah paling terbaik selama 3 musim ini, dia mampu mengekstrak kemampuan mobilnya dengan baik dan menderek mobil tersebut ke posisi-posisi tinggi. Di 2022, dia memiliki GoTV sebagai rekan tim, dan jelas dia mendominasinya ya, dan mencetak 4 poin dibandingkan 2 poin GoTV. Maklumlah, jarak poinnya nggak terlalu jauh karena mobil paling bapuk saat itu ya, di 2022. Di 2023, dengan elang Amerika, Logan Sargent sebagai rekan tim dia. Didominasi juga si Logan dan Alex meraih 27 poin dibandingkan secuil 1 poin doang dari Logan di musim itu. Nggak hanya itu juga, dia benar-benar sapu bersih head-to-head dengan Logan di qualifying musim itu. Fun fact, terakhir kali rekan tim menyapu bersih di head-to-head quali itu tuh di 2020, ketika Max menyapu bersih head-to-head qualinya dengan, Alex Albon. Dan di 2023, terjadi lagi momen itu, tapi kali ini Alex Albon yang menyapu bersih. Kesian amat ya Logan ya, jadi bahan pelampiasan. Edan eta teh. Edun. Di 2024, Alex lagi-lagi mampu mendominasi Logan dan mencetak seluruh poin Williams. Sampai tibalah abang Argentina ini yang menggantikan Logan untuk sisa musim 2024. Nah, di sini gak banyak orang expect Franco tuh bakal tampil bagus banget kayak sekarang, karena ya jaga aja lah ekspektasi itu. Karena dia ibarat anak magang aja di Williams untuk sisa 2024 ini. Jangan crash aja tuh udah all good sebenarnya, under control aja gitu. Tahu-tahu nih orang gak hanya ngejago ngeris di interview, tapi jago juga on track di mobil F1. Nah, semenjak Monza, Williams tuh emang harus diakui sudah mulai improve sedikit ya mobilnya ya. Dan di sini Alex jelas mendominasi di Monza karena ini masih merupakan debutnya Franco. Alex mampu mencetak poin dan Franco juga cukup solid finish di posisi ke-12 walaupun sempat knockout di Q1. Lalu tibalah di Baku dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alex tuh kena out-qualified sama rekan tim yaitu Franco. Dan sekeren-kerennya Franco mampu meng-out-qualified Alex yang dimana Logan pun gak bisa selama 1,5 musim di F1 ini, harus kita akui juga dan ingat kalau terjadi momen ini dimana Alex tuh menjadi tukang es-root di Baku. Kocak juga ya, bisa-bisanya lupa dilepas ya schoolingnya. Tapi ya itu dia yang benar-benar costly dan akhirnya membuat dia ter-out-qualified. Tapi ya ujung-ujungnya di balapan, Alex pun mampu finish di depan Franco dan hanya beda 1 posisi aja sebenarnya ya. Keren lah dua-duanya gitu. Dan ini bakal membantu Williams banget untuk bisa bersaing dengan Alpine dan tim lainnya nanti. Di Singapura, keduanya tuh mampu deket jaraknya ya, dengan Alex tuh unggul di qualifying. Walaupun harus apresiasi Franco juga mampu deket dengan dia di salah satu atau bahkan track paling menantang di kalender F1. Lalu terjadilah start di mana Franco membuat dive bomb keren menuju turn 1 dan Alex malah masuki mode "They race me so hard" dari tim radio atas manuver Franco itu. Oke, untuk ngedefend Alex, dia saat itu kan adrenalin tuh masih tinggi dan dia tuh juga nggak bisa lihat bigger picture-nya kayak kita yang nonton di TV, karena ya ingat tuh kalau di cockpit itu ya lu nggak bisa lihat seluruh track itu kayak gimana, apalagi pas start kan ya gerombolan gitu kan, lu nggak tahu lah gitu. Jadi ya maklumin aja, dan emang gitu gua rasa sih ya. Alex pun juga ujungnya harus DNF karena masalah mobil, dan Franco ya gagal cetak poin. Lalu kita ke US Grand Prix. Di sprint shootout, Franco lagi-lagi out-qualified Alex dan masuk ke SQ3. Sementara Alex malah nge-spin yang buatnya KO di SQ1.
Ya udahlah ya, manusiawi buat kesalahan ya kan, apalagi dua Mercedes kan juga sempat ngegasing di corner itu, bahkan sampai out juga dua-duanya mereka. Tapi banyak orang udah mulai bilang, no kan, kalau udah punya rekan tim bagus mulai kelihatan kan jeleknya. Buset, segitu amat, padahal baru sekali buat kesalahan semenjak mereka berdua jadi rekan tim ya kan. Lalu di qualifying, mereka berdua gagal tembus Q2, tapi Alex mampu meng-qualify dia kali ini ya, walaupun cuma satu posisi aja bedanya. Tapi sayang aja di race, malah nggak hoki si Alex kena sandwich yang benar-benar merusak balapannya. Sementara itu Franco dengan strategi alternatif, dengan start dari ban hard, mampu berhasil membawa poin, 1 poin, lumayan lah. Dari statistik emang Alex tuh masih unggul, tapi apakah ini jaraknya terlalu ketat mengingat Franco ini ibarat anak magang ya kan? Ya iya, tapi ini menunjukkan talenta Franco walaupun cuma dikasih beberapa balapan aja, dia mampu langsung up to speed dan menantang Alex. Tapi bukan berarti Alex ini pembalap jelek juga, karena jujur gue tuh juga rada gedek liat orang mulai nge-hate Alex kalau dia tuh sebenarnya hoki aja, punya rekan tim kurang lah, overrated lah, apalah. Menurut gue dia tuh rada apes aja sebenarnya di US Grand Prix kemarin, karena gue rasa dia bisa lah berjuang untuk poin juga kemarin. Lalu di Singapura memiliki potensi untuk poin juga, tapi karena satu hal lainnya gagal juga. Jadi kalau bilang Alex itu bukan pembalap bagus, menurut gue agak, ya, doesn't make sense lah. Walaupun gue juga penasaran kalau misal nih orang punya rekan tim bagus atau minimal lebih bagus sedikit dari dia, kayak gimana kira-kira performanya. Dan kita bakal lihat itu di 2025, di mana dia bakal memiliki Carlos Sainz sebagai rekan timnya. Kurang lebih kita udah bisa lihat sneak peek ya di sisa 2024 ini bersama Franco Colapinto. Nah, masih ada 5 balapan dan 2 sprint lagi musim ini, dan Alex tuh harus hati-hati karena nggak menutup kemungkinan kalau Franco bisa aja nyalip dia di standing. Karena kalau misal kejadian ya kayak gitu ya, bakal kacau kali lah, stok dia nurun banget pasti nanti. Ditambah seandainya Franco jadi reserve driver Williams nanti di 2025, dan dia tuh underperform lawan Carlos si Alex ya, bisa aja dia nanti tergantikan olehnya, dan gue bisa melihat itu terjadi. Tapi gue harap ya enggak lah, karena gue yakin Alex tuh tau lah tekanan ini, dan dia tuh pernah melawan tekanan yang lebih parah lagi dulu di Red Bull, yang membuatnya terkick dan gapir di F1 selama setahun. Nah, gue yakin dia udah belajar dari kejadian itu, dan dia bisa kali ini mengatasi tekanan tersebut karena sudah lebih dewasa. Nih orang kenceng kok, bertalenta, dan sangat layak di F1. Apalagi sebagai orang ASEAN, banggalah punya pembalap ASEAN mampu tampil bagus di F1 kayak gini. Tapi tentu kita nggak bisa nge-judge pembalap tuh layak atau enggak dari F1 dari segi nationality lah ya. Pembalap itu harus meraih kelayakan itu sendiri, dan Alex memiliki rekan tim koplak sepanjang itu di Williams. Tapi untuk bisa mendominasi mereka dari 2022 sampai 2024 tentu bukanlah capaian yang mudah juga. Karena lihat Fernando Alonso, 2023 oke, dia bisa mendominasi Lance Stroll. Tapi musim ini beberapa kali dibikin keringet juga sama dia. Ya itu fakta ya, belum lagi pembalap-pembalap muda lainnya yang udah bikin palanya makin mumet aja belakangan ini ya kan, kayak Liam Lawson kemarin. Jadi kita lihat aja ke depannya bakal kayak gimana, dan menarik untuk kita lihat bagaimana Alex bisa menghadapi anak magang Argentina ini untuk sisa 2024. Tapi sudah jelas sisi dimana Franco tuh unggul dari Alex, dan ini fakta ya, yaitu jumlah fans Franco tuh emang lebih unggul, jauh lah dari Alex Albono ya kan. Jangankan Alex, akun F1 aja kalau nggak ada mention Franco di sosmed, mereka tuh langsung di-spam tuh kolom komentar dengan emot Argentina. Nah, boleh nih diadu sama netizen kita ya kan? Jangan so iya deh. Ya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Sariawan ini bener-bener lah guys. Aduh. Ya wes lah, seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.